Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan wabarakatuh. nama Nama saya Putra Putra Muhammad, dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil bedah data kami mengenai infografis Semarang Transportasi Masa Depan 2023-2045. Nah, sebagai Sudah gambaran awal, Kota Kota Semarang Semarang saat saat ini ini memiliki memiliki populasi sekitar 1,7 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 370 kilometer persegi dengan dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor industri, manufaktur, manufaktur konstruksi, dan perdagangan. mobil Mobilitas komuter komputer dan logistik di di. kota ini sangatlah tinggi. Nah, Nah, info infografis ini mencoba memotret kondisi transportasi existing, tentang tantangan yang ada, serta serta rekomendasi perbaikan untuk masa depan. Sini ada ini ada kondisi existing tim dan dan alur integrasi. artis. Nah, Nah, kalau kalau kita lihat kondisi sekarang, moda transportasi transport di Semarang sebenarnya sudah cukup bervariasi. Nah, di nah di dalam ini kita punya BRT Trans Semarang, angkot, dashboard dan transportasi online. Dan dan kedua kedua ada kereta api, ada stasiun Tawang untuk jarak jauh dan Poncol untuk lokal. Di di sektor sektor udara didukung didukung Padiani Madiani dan logistik laut bertumbuh pada pada pelabuhan Tanjung Mas. Di dalam salah konsep integrasinya, simpul-simpul musim ini dirancang untuk saling berhubungan, misalnya Bandara Ahmad Yani terkoneksi terkoneksi dengan BRT Trans Semarang, Stasiun stasiun Tawang, dan Poncol menjadi hubungan hubungan antara antara kereta Trans Jawa Jawa dan Terminal Mangkang, berfungsi berfungsi sebagai pusat bus AKAP atau atau AKDP yang terintegrasi dengan BRT sebagai feeder ke dalam kota. Nah, di nah masa di mas depan diproyeksikan juga adanya jalur LRT untuk menghubungkan pusat kota langsung ke koridor-koridor industri. Nah, nah ini ini masalah dan tantangan di lapangan. Nah, di nah di realitas di realitas lapangan tuh menunjukkan ada beberapa bottleneck dan uh, besar yang kami dan temui. Yang yang pertama pertama adalah fragmentasi internal koda yang belum optimal. Nah, di nah sini di ada sini kita aktivitas fisik fisik dan dan sinkronisasi jadwal jadwal antara kereta, BRT, dan pelabuhan itu belum sepenuhnya mulus. Belum ada belum ada tiket terpadu, sistem sistem tiketnya itu masih sendiri-sendiri, belum ada satu tiket digital digital tunggal yang mencakup semua moda. Nah, dan di sini ini ada ada kemacetan catatan parah di koridor industri. Nah, di tadi sini yang paling krusial itu di wilayah Semarang Utara, khususnya koridor Kaligawe sampai Genuk. merupakan Merupakan urat nadi logistik logistik. utama yang menghubungkan kawasan industri dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Nah, Nah, misal masalahnya tuh arus arus logistik di sana tuh sering terhambat oleh banjir ROB dan diperparah oleh volume kendaraan berat yang bercampur dengan kendaraan pribadi pada jam sibuk. Akibatnya akibat lead time distribusi menjadi sangat lambat. Nah, di nah sini di ada sini kondisi kondisi distribusi. Nah, di nah sini di ada sini rekomendasi dan dan pemanfaatan teknologi. Melihat melihat tantangan tantangan tersebut, kelompok kami merumuskan merumus beberapa rekomendasi perbaikan berbasis teknologi. Yang yang pertama pertama ada pengembangan Smart Integrated Hub. hub Jadi dan titik titik transitnya harus benar-benar terpadu menghubungkan rencana LRT, BRT, dan kereta api kereta api. secara fisik dan waktu. Yang Yang kedua kedua ada sistem bisa tiket tiket tunggal digital. Nah, kita perlu menerapkan satu aplikasi pembayaran berbasis QR atau atau kartu untuk semua moda transportasi. Nah, yang nah yang ketiga kedua ada jalur logistik khususnya otonom. Nah, itu nah itu untuk mengatasi masalah Kaligawe sampai Genuk perlu perlu dibuat jalur khusus bebas hambatan dari kawasan industri langsung ke langsung pelabuhan Tanjung Emas. Yang yang keempat keempat ada ada implementasi implementasi IoT IoT dan AI.
kita bisa memanfaatkan AI traffic management untuk mengatur lampu lalu lampu lalu lintas pintar di koridor logistik. Nah, Nah, IoT iya, monitoring itu untuk melacak armada, angkutan angkutan barang serta secara real time serta serta membangun pusat data logistik dan terpadu. Nah, nah dari dari dampak dampak tersebut, jika jika rekomendasi ini bisa berjalan, dampaknya dampak yang yang targetnya ingin dicapai dicapai secara secara sangat signifikan, signifikan, yaitu yang pertama ada lead time logistik. Nah, itu nah itu perkirakan perkirakan bisa turun turun hingga hingga 25%. Di di koneksi konektivitas antar moda itu itu meningkat meningkat sampai sampai 90%. Dan yang dan tidak kalah penting itu di emisi karbon bisa berkurang terburuk. hingga 40%. Nah, Nah, dari dari semua analisis ini kami susun berdasarkan referensi pendukung termasuk Perda RT RW Kota Kota Semarang dan Semarang beberapa jurnal ilmiah terkait supply chain serta transportasi cerdas. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.